Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiana. Ini NIM 15731107120. Di sini saya akan membahas tentang persediaan barang dagang menggunakan metode periodik. Nah, sebelum itu kita harus tahu apa itu metode periodik. Metode periodik merupakan sistem pencatatan persediaan yang mengharuskan adanya perhitungan persediaan barang yang masih pada tanggal penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya, ini kita langsung masuk ke contoh soal. Di sini ada warung serba batik, Wasserba 81 adalah perusahaan dagang yang mengkhususkan diri menjual barang-barang serba batik. Mulai dari pakaian, kain, peralatan rumah tangga, hingga mainan anak-anak. Wasserba 81 berbentuk perseroan terhadap yang sahamnya dimiliki oleh Bapak Anggit S. Utama, Ibu Elizabeth Anggit, dan Bapak Burhan Cahyo. Nah, kita masuk ke transaksinya. Kita perbesar dulu. Di sini tanggal 1 Desember membayar sewa toko bulan Desember sebesar 2.400. Nah, kita membayar sewa toko, otomatis kita mengeluarkan uang, jadi kas kita berkurang. Kita lihat mana tuh. Nah, ini akunnya. Di sini kita masukkan dulu, dibuatkan di jurnal umum. Di sini beban sewa. Beban sewa pada kas di Bank BNI. Kenapa beban sewa kita bertambah? Karena kita membeli. Terus kas kita berkurang karena kita mengeluarkan uang sebesar 2.400. Nah, soal yang kedua itu, transaksi yang kedua itu tanggal 3 Desember. Membeli 50 lusin kain batik dari Juragan Batik Erlangga dengan termin kredit 2/10 N/30 sebesar 21.600. Kita lihat jurnalnya, pembelian pada utang dagang. Kenapa pembelian? Karena di sini kita melakukan pembelian secara kredit. Di sini kan di sini sudah dibilang membeli secara kredit, toh jadi pembelian secara kredit sebesar 21.600. Nah, yang transaksi yang ketiga itu tanggal 4. Membayar ongkos kirim pembelian kain batik pada tanggal 3 Desember sebesar 500. Nah, karena kita membayar, otomatis uang kita berkurang. Jadi, kas kita berkurang sebelah kredit. Kita lihat transaksinya tanggal 4. Beban kirim pembelian pada kas di Bank BNI sebesar Rp500. Selanjutnya tanggal 6. Menjual berbagai oleh-oleh batik kepada Galeri Hatmini dengan termin kredit 2/10 N/30 pop shipping points senilai 8.500. Di sini kita menjual. Kalau kita menjual, tapi di sini menjualnya secara kredit. Jadi dia itu mana tanggal transaksi 4? Dia itu berupa piutang kan, kita menjualnya secara kredit. Jadi piutang kita bertambah di sebelah debit dan penjualan kita di sebelah kredit sebesar 18.500. 8.000, sorry. Kita perbesar dulu ya. 8.500. Kita lanjut ke transaksi sebesar di tanggal 7 menerima pelunasan piutang dari Bapak Adi Gunawan Purba atas penjualan bulan November sebesar 8.900 tanpa diskon penjualan. Jadi kita menerima pelunasan piutang. Jadi kita ada pemasukan kas karena kita mendapatkan pelunasan piutangnya dari Bapak Adi Gunawan sebesar 8.900. Kita lihat tanggal 7. Nah, jadi karena kita menerima, otomatis kas kita bertambah. Kas bertambah sebelah debit. Jadi kas bank di BNI pada piutang dagang sebesar 8.900. Tanggal 10 mencatat penjualan tunai 10 Desember sebesar 27.200. Beban pokok penjualannya itu 16.000. Kita mencatat penjualan tunai tak di tanggal 1 sampai tanggal 10 Desember sebesar 27.200. Terus ada beban pokok penjualannya sebesar 16.000. Kita lihat tanggal 10.
kas di Bank BNI pada penjualan sebesar 27.200.000, sorry. Kita lanjut selanjutnya tanggal 12. Melunasi utang pembelian barang tanggal 3 Desember. Kita lihat di tanggal 3 Desember. Oh, di sini kan di sini tadi terminnya 21. Di sini dia membeli 50 secara kredit. Terus di tanggal di mana tadi itu? Nah, di tanggal 12 kita melunasi utang kita. Tanggal 12. Jadi utang dagang kita, karena kita sudah melunasi berarti utang kita berkurang. Utang berkurang sebelah debit. Jadi utang dagang pada diskon pembelian dan kas di bank. Terus tanggal 14 di sini kenapa diskon pembelian? Karena kita mendapatkan diskon pembelian, dan kas di bank kita itu berkurang karena kita sudah melakukan pembayaran utang. Terus tanggal 14, Galeri Hatmini meratur beberapa barang yang dibeli tanggal 6 Desember seharga 1.500. Tanggal 14. Jadi di sini apa tadi? Jadi kita meretur beberapa barang yang dibeli, berarti kita melakukan retur. Jadi retur dan potongan penjualan pada piutang dagang sebesar 1.500. Tanggal 15 membayar pemuatan iklan di majalah Wanita Lutfira sebesar 2.600. Kita lihat tanggal 15, karena kita membayar kas kita berkurang. Tadi beban iklan tuh jadi beban iklan pada kas di Bank BNI sebesar 2.600. Tanggal 16. Menerima pelunasan piutang Galeri Hatmini. Kalau kita menerima pelunasan piutang, otomatis kas kita bertambah. Tanggal 16 ya. Nah, kas di Bank BNI bertambah sebelah debit. Terus kita mendapatkan diskon penjualan. Terus piutang dagang kita berkurang. Di sini kas di Bank BNI 6.860. Terus diskonnya 140 rupiah. 140.000 rupiah. Terus di sini 7.000 ditambah ya ini. Jadi piutang kita berkurang. Tanggal 19. Membeli barang dagangan secara tunai. Kalau kita membeli barang dagangan secara tunai, berarti kita melakukan pembelian secara tunai. Kas kita berkurang. Kita lihat ini pembelian kita membeli. Terus kas kita berkurang karena kita melakukan pembelian secara tunai. Otomatis uang kita keluar kan. Jadi pembelian pada kas di Bank BNI sebesar 11.800. Lanjut. Masih tanggal 19. Melunasi utang pembelian barang kepada Ibu Arista sebesar 9.000 tanpa mendapat diskon. Nah, kita melunasi utang pembelian barang. Berarti kalau kita melunasi utang, kas kita berkurang. Di sini tanggal 9. Utang kita berkurang, kas kita juga berkurang. Utang berkurang sebelah kredit, kas berkurang sebelah utang berkurang sebelah debit, kas kita berkurang sebelah kredit sebesar 9.000. Di tanggal 20, menjual kain batik kepada Konstania dengan termin kredit. Nah, kalau ada begini menjual berarti ini secara kredit ya, kalau ada termin-terminnya sebesar 26.000. Kita lihat tanggal 20. Jadi karena menjual secara kredit, jadi itu piutang. Kan menjual, beda kalau membeli secara kredit berarti utang. Menjual secara kredit berarti piutang. Nah, piutang dagang kita bertambah sebelah debit dan penjualan kita di kredit sebesar 26.000. Di tanggal Nah, di tanggal 20. Di sini tadi sudah ya. Di sini tanggal 21.
Untuk membantu pelanggan, Waserba 81 menalangi terlebih dahulu ongkos kirim pembelian butik Konstania pada tanggal 20 Desember sebesar 1.100 melalui jasa kurir TIK. Ongkos ini akan ditagih sebagai piutang. Jadi ongkosnya itu ditagih sebagai piutang. Tanggal 21. Nih. Piutang dagang kita bertambah, terus kas kita berkurang sebesar 1.100. Lanjut. Mana? Masih tanggal 21 ya. Tanggal 21 menerima pelunasan piutang. Piutang dari Bapak Diki Nurdiansyah atas penjualan bulan November sebesar 17.600 tanpa diskon penjualan. Menerima pelunasan berarti sama saja ke kas kita bertambah karena kita terima uang. Tanggal 21 bagi 21. Sini. Wah. Nih. Kas di bank BNI bertambah, terus piutang kita berkurang sebesar 17.600. Masih tanggal 21. Membeli 40 lusin kemeja batik anak-anak dari penjahit Basita dengan termin kredit of destination sebesar 20.000. Membeli secara kredit berarti utang. Kita lihat dulu ya. Di sini tanggal 21 ya. Kita lihat pembelian. Nah, nih. Pembelian utang dagang bertambah sebelah kredit sebesar 20.000. Oke, kita lanjut tanggal 24. Merepat lusin dari kemeja batik yang dibeli tanggal 21 Desember dari penjahit Basita karena terdapat cacat produksi. Jadi kita meretur di sini tadi kita tanggal 21 kita membeli 40 lusin. Nah, di tanggal 24 kita meretur mengembalikan karena ada yang cacat sebanyak 4 lusin. Jadi jurnalnya itu utang dagang pada retur dan potongan pembelian. Utang dagang kita berkurang sebesar 2 juta dan retur dan potongan pembelian sebesar 2.000 maksud saya. Di tanggal 26 menerima retur barang dari Ibu Eveline pembeli retail yang sudah membayar tunai sebesar. Jadi kita menerima retur lagi dari pembeli yang sudah membayar uang tunai sebesar 1.200. Di tanggal 26 kita lihat tanggal 26. Jadi retur dan potongan penjualan di debit sebesar 1.200 pada kas di Bank BNI 1.200. Tanggal 20 berapa tadi? 8. Membayar gaji Desember staf penjualan 7.600 dan staf administrasi 4.800. Karena kita membayar gaji berarti uang kas kita berkurang. Kita lihat transaksinya tanggal 28. Beban gaji penjualan, beban gaji administrasi pada kas di Bank BNI. Beban gaji penjualan itu tadi 7.600, terus beban gaji administrasi 4.800. Nah, jadi kas kita yang berkurang itu 12.400. Lanjut tanggal 29. Membeli perlengkapan toko berupa kantong pembungkus, kertas truk, label sebesar 800 rupiah. Membeli berarti perlengkapan toko kita itu bertambah, utang kita kas kita berkurang. Nih, perlengkapan toko bertambah di kredit 800 rupiah, kas di Bank BNI itu berkurang 800 rupiah. Kita lanjut transaksi berikutnya. Tanggal 30, menjual kemeja batik anak-anak kepada SD Adika Pranusatya dengan termin kredit. Jadi kita menjual lagi secara kredit sebesar 18.750. Piutang dagang bertambah sebelah
debit dan penjualan kita di kredit sebesar 18.750. Lanjut masih tanggal 30 menerima pelunasan piutang dari butik Konstania atas penjualan tanggal 20 Desember termasuk ongkos kirimnya. Jadi di sini kita menerima pelunasan piutang, otomatis kas kita bertambah ya. Tanggal 30. Nah, kas di Bank BNI bertambah di debit, terus kita mendapatkan diskon penjualan sebesar 260 rupiah. Terus piutang kita berkurang sebesar 21.100. Transaksi yang terakhir tanggal 31 melunasi utang pembelian kemeja batik anak-anak tanggal 21 Desember kepada penjahit Basita. Kita lihat transaksinya. Nah, utang kita bertambah karena kita di sini melunasi utang. Berarti kita membayar utang atau jadi bertambah utang, berkurang utang tak karena sudah mau dibayari jadi berkurangi di sebelah debit. Terus kas di Bank BNI itu berkurang karena dipakai bayar utang, jadi otomatis berkurang ki. Terus diskonnya juga sebesar 18.000, terus kasnya itu 17.820, diskonnya itu 180. Kita masuk ke jurnal selanjutnya. Ini apa nih? Nah, setelah kita mencatat jurnal umum, kita membuatkan masing-masing buku besar dari kas. Di sini ada di kas di Bank BNI, piutang dagang, perlengkapan toko, asuransi bermuka, akumulasi depresi, peralatan toko, asuransi di bawah muka, peralatan toko, peralatan kantor, akumulasi depresiasi peralatan kantor, modal saham, dividen, utang dagang, utang bank, saldo laba 1 Desember 2018. Di sini kita masukkan semua yang ada di jurnal umum, kas yang ada kas di Bank BNI sesuai tanggalnya. Begitu ya anunya buku besar. Terus sama aja ini. Kita lanjut neraca saldo. Neraca saldo ini dari buku besar yang sudah kita catat, kita masukkan di sini ini jurnal besar. Di sini kita tulis dulu semua nama akunnya, terus yang ada nominalnya di laba di buku besar kita tulis di sini. Di neraca saldo kita masukkan semua nominalnya, hasil akhir dari saldo akhir dari buku besar tersebut. Selanjutnya lanjut jurnal penyesuaian. Setelah itu kita membuatkan dia jurnal penyesuaian seperti ini. Masuk beban-beban, utang, persediaan, retur, kita masukkan semua di sini. Setelah itu kita membuat buku besar setelah disesuaikan, kita membuatkan lagi buku besarnya. Seperti yang tadi, cuman tadi sebelum penyesuaian. Terus setelah itu kita membuatkan dia neraca lajur. Nah, nama akunnya itu diambil di neraca saldo atau di jurnal umum, semua nama akunnya di sini. Setelah itu kita di sini kan ada akun neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, laba rugi dan neraca. Nah, di sini neraca saldo kita masukkan semua nilai-nilai yang sudah dicatat di neraca saldo, terus di penyesuaian sama juga. Ini juga, terus laba rugi itu seperti kayak beban-beban, masukkan beban-beban pendapatan begitu. Kita masukkan laba rugi dan neraca. Lanjut. Nah, masuk ke laporan keuangan. Di laporan keuangan ini yang terdapat di laporan keuangan itu seperti penjualan, retur dan potongan penjualan, diskon, terus beban-beban. Begini ya, penjualan di sini. Terus retur potongan penjualannya, diskonnya ditambah, terus hasil dari penjualan ini kurang ya. Terus dapatnya itu penjualan bersih. Terus ini
persediaan awalnya tadi kan ada 374.400. Terus persediaan itu di sini ada pembelian, beban kirim pembelian, retur dan potongan pembelian, sama diskon. Ini persediaan kita persediaan ini dikurang ya, di retur dan potongan pembelian itu dikurang 19.000 dan 19.212. Hasilnya itu pembelian bersih di sini. Intinya begini format jurnal. Lanjut, perubahan modal. Di sini sebenarnya laporan keuangan itu sudah saya jelaskan di YouTube saya yang postingan saya yang pertama yang metode di mana di persamaan dasar akuntansi laporan keuangannya sama sih, perubahan modal. Jika dia ada kayak dividen atau prime, jika ada dividen atau prime berarti dikurangi, kalau tidak ada tidak. Ini neraca, terdapat aktiva dan pasiva. Kita tulis yang aktivanya terus pasifanya. Nanti hasilnya itu harus balance. Oke, lanjut. Jurnal penutup. Jurnal ini penutup. Ini akunnya ditutup. Atau penjualan ditutup dari ikhtisar laba rugi. Oh, saya. Oke, begini tampilannya. Pokoknya dibalik. Kan beban itu saldo normalnya itu di debit. Jadi kalau buat jurnal penutup, taruh di kredit, ditutup dibalik. Terus lanjut. Maaf, laptop saya lebih. Neraca saldo setelah penutup. Begini, neraca saldonya setelah penutup. Begini jurnalnya. Terus terakhir tuh jurnal pembalik. Nih. Utang sama beban-beban dikasih masuk di sini jurnal pembalik. Nah, itulah metode persediaan barang dagang yang menggunakan metode periodik. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terus mohon maaf juga kalau penjelasan saya tidak jelas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.